Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu, dan kita akan memulai kebaktian kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom. Saya dengar dari sini, kok lambat banget, kecil banget, masih mungkin 20%. Shalom, shalom. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 yang berbunyi demikian. Judul perikopnya adalah Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini itu lebih terfokus kepada manusia lama dan manusia baru. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita hidup dalam manusia lama. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita menjadi manusia baru. Nah, sekarang perbedaan antara manusia lama dan manusia baru itu seperti apa? Yang jelas, Efesus 4 ayat 17 sampai 32 yang baru kita baca tadi itu menjelaskan dengan jelas bagaimana manusia lama yang hidup dalam hawa nafsunya, hawa nafsu manusia menggerogoti kehidupan manusia. Tetapi ketika ada perubahan menjadi manusia baru, maka misalnya yang dulunya
kata-kata binatang itu banyak keluar, sampai ragunan saja itu masih kalah banyak daripada apa yang kita katakan. Kemudian berubah menjadi perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun. Nah sekarang dalam kehidupan kita saat ini, Martin Luther itu pernah mengatakan bahwa kita masih manusia. Memang Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, tapi toh kita ini adalah manusia. Kita masih hidup di dalam dunia, masih bisa stres. Nah sekarang, apakah kita sudah hidup dalam manusia baru? Ini menjadi pertanyaan kita. Apakah terus ada orang yang masih, kalau terpancing gitu ya, masih seperti kayak hidup yang lama dulu? Itu bukan orang yang mengenal Kristus, bukan mengenal orang yang sudah percaya kepada Yesus. Apakah seperti itu? Tidak. Martin Luther itu pernah mengatakan, memang kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, tetapi kita masih hidup, bisa hidup di dalam dosa, masih bisa berbuat dosa. Tetapi yang membedakan antara manusia lama dengan manusia baru itu apa? Ketika kita masih hidup di dalam manusia lama, ya kita pokoknya mengumbar apa yang kita katakan seperti itu. Tetapi ketika kita masuk di dalam manusia baru, kita masih bisa juga, maaf ya. Kalau orang di Jawa Tengah, di daerah Wonosobo gitu ngomongnya celeng gitu ya, celeng itu apa ya, anak babi gitu. Wah, mengata-ngatai orang gitulah. Ini maaf, ini sebagai contoh saja gitu ya. Wah, langsung berkata begitu. Tapi manusia baru itu adalah manusia yang sudah diperbaharui, maka dia segera sadar. Roh Kudus menyadarkan kita. Dan disitulah yang disebut sebagai peperangan rohani. Saya akan cerita tentang satu kisah di dalam Perjanjian Lama. Kisah hidup yang ini kalau diceritakan itu si penceritanya, si tokoh yang hidup saat itu harusnya malu. Tapi karena tokoh yang hidup ini itu sudah tua dan dia menyadari bahwa saya salah, dia ceritain satu pengakuan hidup yang demikian hebat yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung. Saya akan cerita. Ada sepasang kekasih yang saling mencintai. Yang seorang, ya sebut saja seorang gadis, si gadis atau gadis Sulam gitu ya, gadis yang berasal dari desa Sulamit gitu. Dan yang kedua sama satu desa. Yang kedua ini karena pekerjaannya sebagai gembala, maka dia disebut saja sebagai gembala muda. Sang gadis mencintai sang gembala. Sang gembala muda mencintai sang gadis. Mereka saling mencintai. Nah, kalau Bapak Ibu senang nonton film India, nah begitu lihat bunga, apa yang terjadi? Wah, si perempuan langsung naik gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi yang pasti dalam cerita ini sepasang sejoli ini mereka saling mengasihi. Tapi suatu saat pemilik kebun anggur yang sangat luas, yang sangat banyak di desa ini datang. Pemilik kebun anggur ini tak lain dan tak bukan adalah Raja Salomo. Dia menagih
dari petani-petani keuntungan dari pertanian anggur. Dia nagih ya, sebagai tuan tanah dan pemilik kebun anggur, dia nagih kepada penjaga-penjaga kebun anggur, termasuk si gadis ini. Nah, singkat cerita, si Salomo karena matanya itu terbuat dari keranjang, ya, itu alias mata keranjang, maka ketika melihat si gadis ini, dia langsung menjadi keranjang itu matanya. Langsung dia memerintahkan prajuritnya, tolong culik ya gadis ini. Saya mau meminangnya sebagai gundik saya yang ke 100 atau ke 500 gitu. Nah, diculiklah si gadis Sulamit dan pergi ke istana Salomo. Ini adalah sebuah ujian. Kemudian di satu hari, di pagi hari itu, gadis Sulamit sudah ditata rias sedemikian rupa oleh penjaga dayang-dayang dari istana Salomo. Dan Salomo datang dengan kereta kudanya yang begitu megah. Dia datang untuk pergi ke istana putri, biasanya begitu, atau ya istana untuk wanita-wanita, gundi-gundi, permaisuri, dan juga gundi-gundi dan istri-istrinya. Nah, pada waktu itu Salomo merayu sang gadis. Rayuan dari Salomo yang pertama itu terfokus kepada harta. Salomo pertama-tama otomatis kalau merayu, yaitu merayu tentang kecantikan dari si gadis. Betapa elok engkau, hai gadis idamanku. Nah, ini rayuan gombal zaman sekarang. Nah, rayuan gombal dari Salomo itu begitu, dan kemudian dikeluarkan janji-janji. Janji-janjinya terfokus kepada harta. Kalau kamu mau menjadi istriku, maka atau gundiku, maka kamu akan saya beri emas, saya beri perak, pokoknya itu harta. Apa yang dijawab? Ya, apa jawaban dari si gadis? Si gadis menjawab, hai Salomo, aku punya kekasih sejati. Kekasihku itu berada di desaku. Dia adalah seorang gembala yang demikian ganteng. Meskipun kalau mungkin sang gembala dengan Salomo dihadapkan di muka begitu, ya jelas lebih ganteng Salomo. Tetapi dalam hati, karena dia memiliki cinta, maka sang gembala muda itu meskipun sederhana, dia elok rupanya. Datanglah, hai gembala, jadilah pahlawan bagi aku, tariklah aku, karena sang raja sedang merayu aku. Rayuan Salomo yang pertama kandas. Besok harinya Salomo datang lagi, merayu lagi. Kali ini rayuannya tidak hanya sebatas harta, tetapi rayuannya itu adalah wilayah kekuasaan.
sang gadis, kalau kamu mau menjadi istriku, maka wilayah kerajaan, sebagian wilayah kerajaan akan aku berikan kepadamu. Silahkan kamu berkuasa di situ. Tapi dalam peperangan rohani itu, si gadis tetap menolak cinta rayuan dari Salomo, rayuan gombal ini. Dia tetap terpaut hatinya kepada sang gembala. Bahkan dia berkata di pasal 4 atau pasal 5, lupa saya, dia mengatakan, aku adalah kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaan aku. Hai yang menghuni kebun, atau hai yang mengembalakan domba-domba di kebunku. Jadi hati dari si gadis tetap berpaut, meskipun ini ada godaan-godaan, tetapi dia terpaut kepada gembala muda, kekasih sejatinya. Dan yang ketiga, Salomo datang lagi sampai dia mengatakan, hai gadis jelita rupawan pujaanku, kalau kamu mau menjadi istriku, maka kamu akan aku jadikan sebagai permaisuriku. Nah sekarang, permaisuri itu apa atau siapa? Permaisuri itu adalah dianggap istri pertama. Meskipun itu, kalau pun mau si gadis ini sudah ke 100 berapa, apa ke dicatat itu sudah hampir 1000 gitu ya. Tapi si gadis ini akan dijadikan istri pertama, permaisuri. Artinya adalah anak dari si gadis nantinya itu akan menjadi pewaris tahta dari Salomo. Ini adalah godaan yang sangat menggiurkan. Tetapi apa yang terjadi? Si gadis malah ngomong, enggak bisa Salomo, cinta tidak bisa dibayar dengan harta yang begitu banyak. Cinta itu tidak bisa dibayar dengan kekuasaan yang begitu luas. Cinta itu tidak bisa dibayar dengan kedudukan yang begitu tinggi, paling tinggi, tidak bisa. Cinta itu kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyala api dari cinta, kobaran api cinta itu tidak bisa dipadamkan oleh air yang mengalir terus. Di Sinai itu ada api abadi. Nah, api abadi itu berada di bawah air terjun. Nah, air terjun ini mengguyur api abadi itu terus. Tapi api abadi ini meskipun diguyur air, diguyur oleh sungai, itu masih tetap menyala. Dan gambaran itulah yang dikatakan oleh si gadis kepada Salomo. Hai Salomo, ini uang bagi kamu. Uang aku merawat anggurmu, kebun anggurmu. Ini uangmu. Uang ya uang, cinta ya cinta. Cinta itu tidak bisa dibayar dengan itu. Karena hatiku terpaut kepada kekasih sejatiku. Kembali lagi ke Efesus tadi.
Itulah bedanya antara manusia lama dengan manusia baru. Manusia lama lebih cinta kepada nafsu. Manusia lama lebih cinta terhadap harta. Manusia lama lebih cinta terhadap kedudukan. Sampai hal-hal yang dilakukan bagaimanapun itu dilakukan untuk memperoleh harta, untuk memperoleh uang, untuk memperoleh nafsu-nafsu kedagingan duniawi itu. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi. Tapi manusia baru adalah ketika kita mengenakan manusia baru, memang kita masih bisa hidup atau jatuh di dalam dosa-dosa itu. Tetapi karena Roh Kudus dan hati kita yang harusnya terpaut kepada Tuhan, itulah yang membedakan kita sebagai manusia baru. Maka iblis itu selalu mengganggu kita dengan cara apa? Itu kamu dulunya itu seperti ini loh. Kamu itu raja judi. Kamu dulunya gitu. Masa sekarang salehnya minta ampun. Itu iblis. Untuk menggosok kita menjadi manusia lama lagi. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan sendiri, kita harus berkata, enyahlah iblis, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, enyahlah iblis pada waktu ketika dia dicobai. Jadi tetap manusia baru itu adalah tetap berpaut kepada Tuhan. Pun kalau kita jatuh di dalam dosa, langsung bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan mengampuni. Bedanya cuma itu. Jadi kita jangan mengingat-ingat lagi kehidupan yang lama, kehidupan yang dulunya ya raja judi, dulunya ya preman, dulunya begini, dulunya begitu. Itu hanya manusia lama. Dulu kita sudah diubahkan menjadi manusia baru. Tetaplah berpaut kepada Tuhan. Tetaplah berpaut kepada Tuhan dalam peperangan rohani ini. Seperti halnya si gadis tadi. Dalam peperangan rohani itu, dia tetap berpaut kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini firman-Mu telah berkata kepada kami bahwa hendaknya kami hidup di dalam manusia yang baru. Kami telah Engkau tebus dengan harga yang sangat mahal. Dengan itu kami tetap ingin seperti si gadis tadi, tetap ingin berpaut kepada Tuhan, meskipun godaan-godaan harta, tahta, kedudukan, kekuasaan, pangkat senantiasa menjadikan kami digoda untuk selalu berbuat dosa dengan cara-cara memperoleh pangkat dengan menjegal orang-orang yang lain, dengan cara-cara yang tidak terpuji, memperoleh uang dengan cara-cara yang tidak terpuji. Biarlah itu semua Engkau tiadakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Melainkan kami ingin tetap berpaut kepada Tuhan sesuai dengan jalan Tuhan, untuk memperoleh hal-hal yang merupakan berkat-berkat dari Tuhan dengan cara-cara yang sesuai dengan jalan Tuhan. Pun ketika kami jatuh di dalam dosa, kami tahu bahwa Roh Kudus
akan mengingatkan kami dan kami akan cepat untuk bertobat kembali kepada Engkau. Karena kami hidup dalam manusia baru yang telah diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur atas semuanya ini. Amin. Kita bersyukur di pagi yang indah ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan bersorak-sorai demi nama Tuhan. Dan sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, sucikan dan kuduskan persembahan kami ini guna layak bagi perintah kerajaan Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, berkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, sama-sama katakan amin, haleluya. Jemaat sekalian, saya mengingatkan untuk kita tetap berpaut kepada Tuhan seperti firman Tuhan tadi, selalu ingat kepada Tuhan, dan minggu ini kita sudah ingat kepada Tuhan, minggu depan kita ingat juga. Jam 10 pagi kita akan ibadah secara online bersama lagi. Mari kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, kami dipaksa untuk membuat satu terobosan baru di dalam kami berbakti kepada Engkau, yaitu kami dapat berbakti secara online. Memang seperti halnya yang Engkau katakan, bahwa suatu saat orang tidak
dibatasi oleh satu tempat di dalam kami beribadah, tidak di gunung ini atau di gunung itu, tidak di gedung ini atau di gedung itu, melainkan suatu saat akan ada satu kegerakan bahwa beribadah itu manusia dapat beribadah sesuai dengan kebenaran dan roh yang ada di dalam dirinya. Dan kami buktikan saat ini ya Tuhan, meskipun kami berada di rumah masing-masing, tetapi kami dapat bersatu hati, kami dapat bersekutu bersama-sama, dan bahkan kami juga dapat perjamuan kudus bersama-sama, diikat dalam satu kasih, sehingga kami meskipun berjauhan, tetapi kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran yang sejati itu. Dan sekarang ini ya Tuhan, kami juga bersatu hati untuk wabah yang demikian berkepanjangan ini ya Tuhan. Seluruh dunia merasakan ketakutan. Di Indonesia ini bahkan kami dapat melihat di televisi manusia satu dengan manusia yang lain menjadi bertengkar gara-gara sesuatu yang sepele. Dan bahkan kami lihat di Makassar jenazah yang diambil secara paksa oleh orang-orang keluarganya, yang juga membawa orang-orang yang banyak sekali dengan membawa senjata-senjata tajam. Ini semua merupakan akibat dari wabah yang berkepanjangan ini ya Tuhan. Maka dari itu kami bersatu hati memohon kepada Engkau, biarlah ini cepat berlalu. Dan pun ketika akan diberlakukan new normal, kiranya jalannya pemberlakuan new normal ini ya Tuhan, di gereja dan juga termasuk di gereja kami, biarlah kami semua jemaat Tuhan dapat mengikuti aturan-aturan yang ada. Biarlah jemaat Tuhan Engkau berikan hikmat ketika kami berlakukan untuk ibadah offline, ketika kami mengadakan new normal. Protokol-protokol yang ada, biarlah jemaat semua taat ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kami adalah manusia-manusia baru, di mana Roh Kudus ada di dalam diri kami masing-masing, dan roh tertib itu ya Tuhan senantiasa menertibkan hati dan jiwa kami serta pikiran kami, sehingga kami dapat taat menjalankan sesuai dengan protokol-protokol yang ada. Jika ada jemaat yang saat ini sakit, kiranya Tuhan akan lawat mereka, Tuhan akan berikan kesembuhan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sakit penyakit itu Tuhan angkat dengan bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah roh persatuan ada di dalam hati kami masing-masing, jemaat Gia Janet, sehingga roh persatuan itu juga yang dapat mengumpulkan kami kembali ketika kami mengadakan kebaktian offline suatu saat nanti dengan protokol-protokol yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sampaikan doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin.